jenazah yang dimandikan yaitu jenazah yang muslim dan muslimat. Anggota badannya masih ada dan tidak dalam keadaan mati syahid. Jangan ada orang yang masuk ke tempat pemandian jenazah kecuali orang yang membantu untuk memandikan jenazah. Sunat untuk memberi pengharum atau wewangian di tempat pemandian jenazah. Tempat pemandian jenazah tertutup dari pandangan umum dan beratap. Jika jenazah sudah dimandikan di kamar mandi, maka tidak perlu lagi untuk menambah penutup. Jika jenazah dimandikan tempat terbuka, maka hendaklah untuk memberi penutup dan atapnya. Sebaiknya yang memandikan jenazah tersebut muhrimnya atau keluarganya. Jenazah dimandikan di tempat yang tinggi supaya jenazah tidak terpercik air bekas memandikan jenazah tersebut. Jika jenazah anak laki-laki yang belum dikhitan, maka setelah dimandikan ditayamumkan lagi. Kemudian mempersiapkan alat-alat untuk memandikan jenazah seperti air mawar atau air bidara, air sabun, air mutlak, handuk, dan kain sebagai penutup. Cara memandikan jenazah: setelah mayat diletakkan di tempat yang telah disediakan dan terlindung, jenazah diberi pakaian mandi atau penutup untuk seluruh tubuhnya dengan kain tipis sehingga bisa disiram dengan air dan dapat membasahi seluruh anggota tubuhnya. Jika kain atau baju untuk memandikan jenazah tersebut tebal, dikhawatirkan tidak membasahi anggota tubuh si mayit. Setelah itu, mulailah memandikan jenazah tersebut dengan cara membersihkan kotoran mayat dan sunnah untuk diurut-urut perutnya dengan lemah lembut dengan jari tangan agar keluar najis atau kotoran yang tersisa di dalam perut. Wajib diistinjakan kubul dan duburnya dengan tangan kiri dan memakai sarung tangan karena haram menyentuh kubul dan dubur tanpa lapis, dan wajib berniat sebagai berikut. Laki-laki, nawaitul istinja'a lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Dan yang perempuan, nawaitul istinja'a lihadihil mayyitati faradal lillahi ta'ala. Istinja wajib sempurna, yakni sampai taraf, yakni yakin telah bersih dan tidak ada yang tersisa dengan melihat bau, rasa, dan warnanya. Bila najis atau kotoran darah jenazah tersebut tidak mau habis, hendaklah disumbat dengan kapas supaya tidak keluar lagi. Setelah selesai istinja, maka yang mengistinjakannya berdoa, Allahumma tahhir qalbahu minan nifaqi wa hassin farajahu minal fawahish, untuk laki-laki. Jika untuk perempuan, Allahumma tahhir qalbaha minan nifaqi wa hassin farjaha minal fawahish. Setelah selesai melakukan istinja, sarung tangan yang dipakai untuk istinja tadi dibuka lalu diganti dengan sarung tangan yang lain. Berikutnya dibersihkan giginya, lubang hidungnya, kedua telinganya, bawah ketiaknya, serta seluruh lipatan-lipatan badannya dan semua kotoran yang melekat di badannya. Dibersihkan dengan bersih dan menggunakan air yang mutlak. Kemudian dibasuh seluruh badannya dengan air sabun. Setelah itu lalu disiram seluruh badannya dengan air bersih dengan rata dan benar-benar bersih. Jika menuangkan air sabun atau air mutlak, hendaknya jangan langsung mengenai tubuh mayit. Hendaknya dengan ditampung dengan tangan setelah menuangnya agar tidak langsung terkena mayit, karena jika langsung terkena mayit maka bisa menyakiti tubuh mayit. Kemudian sunat untuk mewudukkan si mayit seperti orang yang masih hidup dengan membaca niatnya untuk laki-laki yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lihazal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Jika mayatnya perempuan,
maka niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lihadhil mayyitati sunnatan lillahi ta'ala. Setelah selesai wudu, maka membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabina wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Itu untuk niat laki-laki. Untuk doa laki-laki. Jika perempuan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawwabina wa ja'alni wa iyyaha min ibadikas sholihin. Pada setiap membasuh anggota wudhu, sebaiknya dibaca juga doanya, doa-doa wudhu. Setelah selesai wudhu, maka orang yang memandikan jenazah membaca niat untuk memandikan jenazah sebagai berikut. Jika mayit yang dimandikan lelaki, maka membaca bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li hadzal mayyiti faradan lillahi ta'ala. Jika mayit perempuan, maka membaca niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li hadzal mayyitati faradan lillahi ta'ala. Kemudian memandikannya dengan urutan. Yang pertama, dibasuh bagian kepala, muka, dan janggut dengan air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, disiram sebelah kanan mayit dari leher sampai tumitnya dengan cara mayitnya dimiringkan dengan air yang suci lagi mensucikan. Kemudian sebelah kiri seperti yang di atas, dimiringkan mayitnya lalu dibasuh dari dahi sampai tumit. Kemudian sebelah kanan bagian belakang dengan cara dimiringkan tadi. Kemudian sebelah kiri bagian belakang, yaitu sama dengan cara dimiringkan. Disiram dengan air bidara, kembang, kapur barus dari sebelah kanan ke kiri lalu ke belakang. Setelah itu, lalu disiram dengan air yang suci lagi mensucikan atau air mutlak yang belum dicampur dengan apapun, dengan cara disiram sebelah kanannya mulai dari kepala sampai tumit. Kemudian sebelah kanan bagian belakang mayit dengan cara dimiringkan, disiram seperti di atas dari kepala hingga tumit. Lalu membaca doa bismillahirrahmanirrahim, ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian sebelah kiri bagian belakang mayit dimiringkan, disiram dari kepala hingga ke tumit dengan membaca doa ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian mayat ditelentangkan lalu disiram dari kepala sampai kaki, lalu membaca niat ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wallahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah selesai kemudian membaca doa Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabina wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Itu untuk laki-laki. Jika untuk perempuan, Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawwabina wa ja'alni wa iyyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyaha min ibadikas sholihin. Setelah selesai berdoa, periksa dan teliti lagi kalau ada kotoran di badannya, maka dibersihkan lagi, dan kalau ada kotorannya keluar dari dubul atau kuburnya diistinjakan lagi. Kalau ada yang belum kena air maka disiram dengan air yang mutlak. Jika kotoran yang keluar dari kubul atau duburnya tidak mau berhenti maka disumbat dengan kapas. Setelah itu kain mandinya ditukar dengan kain yang lain yang bersih dan dilap sampai kering. Kemudian pindahkan ke tempat yang lain dan tulis di dahinya dengan jari dengan bacaan yaitu bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Jika mayit sudah dimandikan maka hendaknya untuk segera disolatkan. Niat yang pertama yaitu untuk imam.
untuk mayit laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli hadzal mayyiti arba'a takbiratin imaman faradal kifayati lillahi ta'ala. Jika untuk perempuan, usalli hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala. Jika untuk makmum dan mayit laki-laki, bismillahirrahmanirrahim. Usalli lihadzal mayyiti arba'a takbiratin makmuman fardal kifayati lillahi ta'ala. Jika untuk mayit perempuan, bismillahirrahmanirrahim. Usalli lihazihil mayyitati arba'a takbiratin makmuman fardal kifayati lillahi ta'ala. Kemudian takbir lalu membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca salawat Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga mendoakan mayit dengan bacaan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang singkat untuk jenazah laki-laki. Jika untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jika doa yang lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wat talji wal baradi wan naqhi minal khotoya kama naqaitu at-saubal abyadha minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'idzu min azabil qabri wal fitnati wa min adabin nar. Itu untuk laki-laki. Jika untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i wat talji wal baradi wa naqahi minal khotoya kama naqaita wa taubal abyadha minad danasi wa abdilha daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'idha min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang keempat, lalu membaca Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wahlahu. Itu untuk laki-laki. Jika untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa ala tinna ba'daha wa ghafir lana walaha. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ke kanan, tidak ada ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrola Zahra dengan NIM A1D1240075. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, kita siapkan kain kafan. Anggap saja kertas ini sebagai kain kafan. Lalu potong menjadi 5 bagian dengan 2 panjang, yaitu untuk bahu dan pinggang. 2 pendek untuk kepala dan kaki, dan 1 sedang untuk di bagian betis. Sudah dapat 5 bagian, lalu kita letakkan di atas tempat untuk mengkafani jenazah. Lalu kita siapkan
3 lembar kain kafan. Lihat saja ini kain kafan, lalu dibentuk kipas seperti ini. Dibentuk kipas kayak gini, yang tengah untuk dipanjangkan karena nanti senjang. Jadi yang tengah dipanjangkan supaya merata. Lalu letakkan di atas tali yang tadi. Setelah itu kita membuat jilbabnya. Itu ini dilipat dua. Sudah dilipat dua kan seperti ini. Nanti kita potong di sini kira-kira dengan kepala si mayit. Dipotong segini. Sudah, ini untuk jilbabnya. Terus kita buat untuk bajunya. Kita lipat dua seperti ini. Lalu lipat dua lagi. Lipat menjadi 4 bagian, lalu dilipat seperti ini. Lalu dilipat sekali lagi. Dipotong ujungnya. Kalau di kertas itu dikira-kirakan seujung kuku segini. Lalu dipotong. Sudah dipotong, jadi seperti ini bajunya. Nah, lalu yang panjang untuk yang di depan, yang pendek di belakang, karena depan untuk menutupi aurat si mayit. Sudah dapat seperti ini, lalu dilipat lagi. Dilipat untuk membentuk lengan dan baju si mayit seperti ini. Digunting seperti ini, set gitu. Seperti ini jika untuk perempuan, juga untuk lelaki nanti lurus saja, motongnya lurus saja, tidak perlu seperti ini. Lalu di bagian belakang kita buat untuk tali pengikat si mayit. Pada ujung baju si mayit yang bagian belakang, nanti diikatnya ke depan. Kira-kira seperti ini. Nanti diikatnya ke depan. Nah, setelah itu kita buat bagian dalamannya lagi. Kita lipat kertas ini menjadi 3 bagian. Dikira-kirakan untuk ukuran celana dalam si mayit. Kita belah, lalu ini dibelah 2 lagi. Ini dilipat segini,
seperti ini. Lalu dipotong di bagian sini, di bagian sini. Sudah dapat seperti ini, lalu kita ambil potong di bagian belakangnya yang panjang ini, kita potong nih sini. Potongan seperti ini, sini sampai sini. Nah, nanti ini diikat ke belakang, atau ke depan. Nah, sudah. Lalu sudah kita letakkan kafannya, lalu kita letakkan jilbab untuk si mayit. Sudah letak jilbab untuk si mayit, lalu letakkan baju dengan cara dibalik. Nanti tinggal memakaikan ke mayit seperti ini, jadi tidak perlu untuk mengangkat mayit lagi. Dan yang terakhir itu ininya. Sudah itu, sudah semuanya diletakkan. Kita anggap saja ini si mayit. Kita letakkan, kita pasang dalamannya. Diikat. Sudah itu kita pasang lagi bajunya. Sudah bajunya kita pasang untuk jilbabnya jika perempuan. Jika laki-laki itu kita buat sorban. Jika sudah, nanti di ini lengkapnya untuk ditutup ke badan si mayit dari kiri ke kanan. Sudah, maka langsung diikat. Diikatnya menghadap ke kanan. Jadi nanti waktu sengaja dimiringkan, jadi tinggal satu arah. Terima kasih. Setelah selesai di kafani, lalu membuat
membuat kuburannya. Yang pertama, membuat kuburannya diusahakan dalam karena supaya tidak menimbulkan bau dan tidak diganggu dengan serangan hewan. Setelah itu diusahakan dalam, diukur terlebih dahulu berapa kira-kira tinggi si mayit, lalu dilebihkan sekitaran dilebihkan supaya tidak ngepas si mayit. Setelah gali, lalu digali di tengahnya untuk liang lahat untuk ke badan si mayit. Setelah itu masukkan si mayit dengan cara lambung kanan si mayit dengan menghadap ke kiblat. Setelah itu buka tali-tali si mayit, kepalanya dihadapkan dengan tanah. Setelah dibuka lalu meletakkan papan pada tubuh si mayit supaya jika tanah yang dikuburkan kembali itu tidak mengenai langsung untuk tubuh si mayit, lalu ditanam kembali. Sebaiknya satu orang yang melayat itu untuk meletakkan satu genggaman mengubur si mayit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.